Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada orang yang sebar harta, suka memberi. Kalau orang karo bilang ngelumbar, suka memberi, tapi dia bertambah kaya. Seharusnya kalau kita suka memberi kan kurang ya sama kita. Tapi prinsip firman Tuhan, orang yang menyebar harta akan mendapat bertambah kaya. Orang yang menyebar bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa. Hemat nggak salah. Tapi ada orang menghemat secara luar biasa. Ada orang yang menyebar bertambah kaya, tapi ada orang yang menghemat secara luar biasa tapi selalu berkekurangan. Harusnya kalau hemat kan lebih ya, tapi prinsip firman Tuhan menghemat secara luar biasa tapi kekurangan. Kalau hemat nggak salah, tapi kalau menghemat secara luar biasa, oh hati-hati. Nggak tahu, kamu pernah lihat nggak ada orang menghemat secara luar biasa? Makan pun nasi putih aja, kayak cot dogol, ikan asin cep-cepinnya, baru besok lagi pagikan. Ini bukan nggak ada uangnya, ada uangnya. Susun kah? Bubuk teh pun celupnya bisa sampai 5 kali celup. Warnanya pun tak ada warna apa. Menghemat secara luar biasa. Hemat bagus, tapi kalau udah secara luar biasa, aduh, bisa selalu berkekurangan. Kalau ada benih di tangan saya, ada benih jeruk. Kalau saya tanam, saya taruh aja di atas karpet ini. Mau saya doa puasa pun, mau saya nggak makan pun, benih itu nggak akan tumbuh. Karena dia saya taruh di atas karpet. Ini bukan tanah yang subur. Kalau mau benih jeruk itu tumbuh, tanamlah, cari tanah yang subur lalu tanam di sana. Sama hari ini dengan memberi. Memberi itu ada beberapa lahan subur. Jangan asal memberi. Jangan-jangan kamu sedang memberi di atas semen, lalit oratna. Banyak lahan subur, banyak tanah subur di dalam firman Tuhan. Hari ini saya akan coba bagikan beberapa, tapi kalaupun tidak ada yang saya bagikan hari ini, kalau saudara tahu itu lahan subur, taburlah di sana, ya. Jadi jangan asal memberi. Yang pertama, lahan subur, tanah subur yang pertama 2 Korintus 8 ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi tanah subur yang pertama itu kamu menabur kepada pelayanan orang-orang kudus. Apa saja itu? Apapun bisa. Misalnya penginjilan. Kalau ada kamu kenal orang dia suka menginjil, nah itu tanah subur itu. Kasih bantuan. Kalau saudara nggak bisa menginjil, jadi saudara bisa bantu siapa saja. Tidak hanya di GPD Idola Rakyat ini, siapa saja saudara bisa bantu, di mana saja boleh tabur, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi muliakan Tuhan dari hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau yang bekerja, gaji pertama saudara itu buah sulung, kasih untuk Tuhan. Terus aku makan apa om?
Sebelumnya kamu makan apa rupanya? Ya udah, makan nasi. Termasuk kalau kamu nanam cabai, ya, kan ada hasil pertamanya ya, ambil sedikit kasih untuk Tuhan, kasih ke rumah Tuhan. Kalau di sini kasih ke gereja. Nggak usah kamu kasih 2 goni, capeknya kami bagi-bagikannya pun nanti itu. Kalau mau bagi, kamulah yang membagi. Kasih sekedar saja, tandanya kamu mengakui Tuhan, ini cabeku udah kepajak, ini hasil pertamanya, ini milik Tuhan. Nah, itu lahan subur ya. Jadi kita harus mengerti ini. Yang berikut, lahan subur apalagi? 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18. 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Siapa penatua zaman sekarang? Penatua zaman sekarang adalah gembala-gembala jemaat. Nah, saya cerita ini bukan supaya saudara kasih uang sama kami, tidak. Itu lahan subur. Dan firman Tuhan bilang, kasih kepada mereka dengan jerih payah, berkhotbah dan mengajar. Kalau saudara diajar dan merasa diberkati, saudara memberi kepada hamba Tuhan siapa saja, itu lahan subur. Kalau saudara di sini mau kasih sama saya, mau kasih sama gembala, boleh. Kalau misalnya saudara KKR ada yang diberkati, saudara mau salamkan pendetanya, boleh. Makanya selalu kami ingatkan, di mana saja kalau ada hamba-hamba Tuhan yang kamu kenal dan ada berkat itu, salami. Itu saudara sedang menabur di tanah yang subur. Jadi itu penting, kalau saudara diberkati, wajar saudara juga memberkati. Seminggu lalu kami hamba-hamba Tuhan 2 puasa. Ada satu hamba Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan. Dia bilang begini, dulu ada satu pendeta, dia datang melayani ke gerejaku katanya. Dia bilang gini sama jemaat yang kami layani, saudara-saudara, kalau saudara salami hamba Tuhan, salami. Dan biasanya kalau salaman kan gini, sap. Pendeta itu bilang begini, kalau saudara salam sama pendeta, salam sama hamba Tuhan, habis salaman, jangan sempat tangan pendeta itu ke sini dulu, katanya. Udah ngerti saudara maksudnya ya? Waktu saudara salami dia, ke sini dulu tangan pendeta, baru gini. Kalau udah gini katanya, megogo kelatene, belum bertumbuh jemaat. Ya bagi saya lucu-lucuan, tapi ada bagusnya juga itu ya. Siapa saja kalau saudara diberkati lewat pemimpin, lewat firman Tuhan, lewat pengajaran, saudara bisa tabur. Apalagi pemberian untuk membangun rumah Tuhan. Hagai 1 ayat 8. Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Jadi ada lahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Tadi saya disugihan bilang, saudara bersyukur, saudara masih dapat kesempatan memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Banyak orang udah nggak ada lagi kesempatan. Waktu dia masuk ke gereja itu udah selesai gereja. Hari ini kalau saudara ada kesempatan, bersukacitalah memberi, saya bilang. Jadi pembangunan rumah Tuhan bukan saja GPDI. Saudara mau gereja apapun, dimanapun, saya berharap jemaat di sini menjadi orang yang suka nabur di pembangunan rumah Tuhan, karena itu tanah subur. Mungkin saudara pergi ke kampung saudara, di kampung saudara ada gereja yang sedang membangun, dan itu mungkin bukan GPDI, lalu di hati saudara Tuhan taruh bantu, ada berkat bantu, kami sedang menabur di sana. Ya, jadi ini semua adalah tanah-tanah subur. Jangan asal dibilang memberi,
Waktu saudara bilang udah hilang berkatnya itu. Harus kayak minggu lalu, ayo kita memberi, gitu. Karena itulah yang betul, ya. Yang berikut apalagi Amsal 22 ayat 9. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Di dunia ini nggak ada orang yang mau jadi miskin, tapi ternyata banyak orang yang miskin. Rabu lalu saya ke Medan, saya pulang di Jalan Iskandar Muda itu, sambil saya naik angkot duduk di depan, saya lihat banyak di depan-depan rumah itu orang gitu, tutup toko, langsung ada orang miskin, dilebarkannya kardus-kardus, tidur dia situ suami istri, duduk dia, ada yang lalatan malah. Jadi jangan kamu bilang susah kali om, susah kali om, susah. Pergi sekali-sekali ke Jalan Iskandar Muda. Tapi pagi-pagi, jangan malam-malam. Kalau malam-malam lain lagi yang berdiri di situ. Bukan pengalaman saya lama tinggal di Iskandar Muda. Pagi-pagi banyak orang istirahat karena malam mungkin nggak nyaman dia tidur, siang itu tidur lagi. Jadi bersyukur kita masih makan, masih enak kamu tidur, walaupun mungkin masih ngontrak-ngontrak. Bersyukur ada orang rumahnya pun tak ada. Mikir dia, sekali ini di mana lagi aku tidur. Nah, jadi waktu saudara melihat itu, tabur. Di sini nggak ada orang miskin. Jadi jangan saudara merasa miskin. Jadi banyak orang-orang yang miskin, dan sekali lagi orang miskin itu dia juga nggak mau miskin. Kalau saudara mau nabur di tanah yang subur, bantu orang-orang miskin. Apalagi tanah yang subur. 1 Timotius 5 ayat 4. 1 Timotius 5 ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum tuanya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi bantu orang-orang tua kita, kakek nenek. Kami yang masih ada orang tua ya perhatikanlah. Kalau aku sama orang tua sukanya memberi om, tapi sama mertua kurang, salah. Atau kebalikannya, salah. Orang tua mertua itu sama. Ada nanti saatnya mau kamu tabur pun gak ada lagi. Ada saatnya mau kamu tabur pun, misalnya, ayo pak jalan-jalan kita, udah kaya aku, jalan-jalan kita sekali ke Yerusalem. Kalian saja katanya. Jadi selama masih bisa ditabur, taburlah. Apalagi tanah yang subur. Kolose 4 ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Nah, jadi tanah yang subur berikutnya adalah hamba kita. Mungkin pembantu nu, kalau ada pembantu nu, mungkin arondu atau suruh-suruhandu atau yang sering membantu tabur. Jangan sampai mereka berdoa, Tuhan jamah bosku, jamah bosku, jamah. Gue 20 tahun, udah 20 tahun aku kerja sama dia, belum pernah naik gajiku, jamah. Jangan sampai gitu. Saudara berjemaat di sini, ada orang bekerja di ladang du atau ada yang jaga ladang du, tabur. Itu lahan yang subur. Ya. Saudara mau nggak diberkati? Mau. Dia juga mau diberkati. Saudara mau naik gaji yang kerja? Mau. Dia juga mau naik gaji. Apalagi lahan subur. Barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar.
Matius 10:42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi kalau kita menyambut seorang nabi seperti seorang nabi, maka kita akan menerima upah nabi. Kalau kamu sambut pengkhotbah seperti seorang pengkhotbah, maka dia yang capek khotbah, upahnya kamu pun sama terima besarnya, karena kamu menyambut dia. Dan firman Tuhan bilang, secangkir air putih saja kamu kasih kepada orang yang hina ini, kata firman Tuhan. Maksudnya orang benar tadi dan nabi itu tadi, maka upahmu tidak akan kehilangan. Kita semua juga orang benar. Bilang kiri kanan, kawan, aku ini juga lahan subur, bilang. Jadi kalau kamu mau nabur, bisa juga sama orang benar yang di samping dua itu juga lahan subur. Jadi ada beberapa yang saya udah bilang tadi, itu lahan subur. Kalau kamu mau nabur, boleh ke situ semua. Tapi di luar itu pun mungkin saya tidak masukkan di sini. Kalau kamu tahu itu tanah subur, taburlah. Tabur. Yang kedua, kita harus tekun. Kadang memberi ini orang kenapa nggak tekun? Karena dia memberi dan nggak mendapatkan balasannya. Misalnya dia suka memberi. Satu kali dia butuh pertolongan, nggak dapat pertolongan. Lalu di mananya Tuhan ini? Lalu dia nggak mau lagi memberi, nggak tekun. Jadi harus tekun. Kalau saudara menabur, saudara pasti menuai. Kalaupun bukan saudara yang tuai, bisa anak du, bisa kempundu. Kalau kamu tanam jagung, tuainya bisa mungkin berapa bulan kalau jagung? 6 bulan ya. Kalau kamu tanam durian, bertahun-tahun. Mungkin gak sempat lagi kamu nunggu. Udah isedo ale tamawiu kata. Jadi yang penting nabur. Kalau kempundu yang nuai, melo kamu keberatan? Enggak ya? Jadi tabur saja. Pasti ada yang menuai. Harus tekun. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, tekun berbuat baik. Ini tidak hanya berbicara memberi, berbuat baik. Berbuat baik. Apalagi sekarang banyak kali penipuan, lalu kamu ditipu karena kamu nggak tahu. Aduh, kenapa? Nggak apa-apa, jangan nyesal, nggak apa-apa. Dari situ kita bisa belajar. Lain kali hati-hati. Tapi jangan gara-gara itu sampai mati aku nggak mau lagi nolong orang. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu menabur. Itu yang kedua, harus tekun. Yang ketiga, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi waktu saudara memberi harus dengan sukacita dan dengan hati yang rela. Jangan terpaksa. Makanya ada lagu kita dulu, bukan terpaksa tapi dengan sukarela. Makanya saya selalu asal jalankan persembahan, saya selalu bilang, ayo kita memberi dengan sukacita, beri dengan rela. Karena sekali lagi bagi Tuhan gak penting mata uang, gak penting jumlah, gak penting nilai. Berapa kali firman Tuhan cerita tentang firman Tuhan. Ada seorang ibu janda, dia bawa kalau sekarang gopek, tapi firman Tuhan bilang, karena Tuhan lebih tertarik dengan hati kita.
Kamu bawa pun 5 juta dengan hati yang sombong, bawa ke depan. Kamu gini-gini kan pula supaya nampak jemaat. Lalu kamu masukkan sana, serah. Dengan hati yang gak rela, gak tulus, bagi Tuhan itu kecil. Makanya memberi itu harus dengan hati. Di mata kita yang orang memberi itu mantap, di mata Tuhan tergantung. Kalau motivasi kita nggak benar, bagi Tuhan kecil. Tapi kalau motivasi kita bagus, kasih besar pula, itu lebih mantap. Yang lebih parah udah motivasi jelek, ngasihnya gopek pula. Itu nggak di sini, di sana, di sana. Kalau aku khotbah di sana, nggak di sini, di sana, lo gendak ku bilang. Jadi sekali lagi kita harus belajar sama seperti Yesus melihat. Belajar memberi dengan sukacita, dengan rela. Kadang-kadang kan suami istri suka bertengkar untuk satu pemberian ya. Kalau bagi saya yang gini-gini lebih bagus tahan dulu niatnya, kalau enggak rela. Jadi termasuk memberi kepada Tuhan harus rela, memberi kemana saja pun enggak rela. Kamu mau enggak aku beri tapi aku enggak rela? Nih, perlu aku epet, kata James. Nih. Dia, om ini gimana? Enggak rela, enggak dengan suka. Lihat pun enggak. Kalau ku tanya, mau enggak? Mau om, katanya juga. Lebih bagus enggak usah ku tanya ya. Jadi kita harus memberi dengan rela. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, saya tutup firman Tuhan pagi hari ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi, lebih berbahagia memberi, lebih berbahagia memberi. Khotbah saya minggu lalu, tangan orang yang memberi begini, tangan orang yang menerima begini. Tangan orang yang memberi itu selalu di atas. Kalaupun ada hujan berkat, yang kena dulu yang di atas. Makanya lebih berbahagia kalau firman Tuhan zaman sekarang, diberkatilah, lebih diberkati orang yang memberi daripada menerima. Jadi belajar suka memberi, karena lebih diberkati orang yang memberi daripada menerima. Saya kemarin bongkar-bongkar CD, lalu saya lihat ada Bapak Gembala kita lagi khotbah. Wah, saya langsung panggil Bapak Gembala, lihat Pak, Bapak lagi khotbah. Aku udah rindu Bapak bisa ngomong berkhotbah lagi kayak gini, katanya. Lalu aku masukkan di YouTube supaya nanti kalaupun kami udah nggak ada lagi, Topin Celen lihat, oh gini dulu Bulang berkhotbah, katanya kan. Dan waktu saya sharing itu, di komentar di bawah ada beberapa hamba Tuhan bilang, salam ya sama Bapak Gembala, terima kasih, dia selalu memperhatikan pelayanan kami. Komen lagi dia, terima kasih buat Bapak Gembala, selalu perhatikan pelayanan kami. Jadi Bapak Gembala kita dikenal suka memberi. Dan kerinduan kami sebagai hamba Tuhan, gereja kita ini juga menjadi gereja yang dikenal orang, gereja yang murah hati, suka memberi. Orang-orang yang di dalamnya juga dikenal Tuhan, dikenal orang yang suka memberi. Kadang-kadang ada teman-teman hamba Tuhan, dia cerita, aduh tadi katanya sama saya, jemaat itu salamkannya aku. Senang kami. Karena bagi kami itulah gereja. Nggak cemburu kami. Berapa pula dikasihnya? Aku nggak pernah dikasihnya. Siapa? Yang mana orangnya? Gimana ciri-cirinya? Enggak. Justru puji Tuhan. Jadi belajar kita menjadi orang yang suka memberi. Tuhan memberkati kita semua. Orang yang memberi pasti akan menerima. Saya pikir selama 3 minggu kita sudah belajar memberi.
Saatnya kita semua praktek. Nggak ada orang susah, nggak ada orang miskin di sini. Miskin itu bicara mental. Kaya pun orang kalau memang nggak mau memberi ya tetap miskin. Nggak ada pun uang, kalau kita punya mental yang suka memberi, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan.